kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Apoteker Lukman, sarjana sains, magister farmasi, dosen tetap program studi sarjana farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Al-Marisa Madani di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2025. Saya sedang melaksanakan penyusunan dokumen mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis instrumen. Saya mengajar analisis instrumen pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Analisis instrumen sendiri merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus SFWF 191. Adapun deskripsi dari mata kuliah analisis instrumen, yaitu mata kuliah ini membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dan teknik analisis menggunakan berbagai instrumen, khususnya untuk mengidentifikasi, mengkarakterisasi, dan menentukan kualitas obat dan bahan makanan dalam sediaan farmasi. Nah, lebih khusus lagi, mahasiswa akan mempelajari 8 jenis instrumen, yaitu 1. Spektrofotometer Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau yang kita kenal dengan nama FTIR. Kemudian spektrofotometer Ultraviolet Visible atau yang kita singkat UV-Vis. Kemudian yang ketiga ada High Performance Liquid Chromatography HPLC atau yang lebih dikenal dengan nama kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Kemudian yang keempat ada gas kromatografi, mass spectrophotometry atau yang kita kenal dengan nama GCMS. Yang kelima ada densitometer. Yang keenam ada atomic absorption spectroscopy atau yang kita kenal dengan nama AS, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah spektroskopi serapan atom SSA. Dan yang ketujuh itu adalah inductively coupled plasma atau ICP. Dan yang terakhir, mahasiswa akan mempelajari mengenai nuclear magnetic resonance atau yang kita kenal dengan nama NMR. Perkuliahan analisis instrumen diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara metode pembelajaran luring, tatap muka langsung, dan juga daring melalui platform Fascicolai resmi Universitas Al-Marisa Madani. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan didasarkan pada pengalaman nyata saya dalam menggunakan instrumen yang akan saya ajarkan. Kuliah diawali dengan ceramah interaktif untuk membangun pemahaman mahasiswa terhadap teori yang mendasari instrumen farmasi. Diskusi kelompok yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan kerjasama mahasiswa dalam menyelesaikan sebuah kasus. Project based learning, yaitu mahasiswa akan mendapatkan tugas yang bertujuan untuk mencari jurnal mengenai penggunaan instrumen di farmasi, disertai dengan alasan penggunaan instrumen tersebut, terutama dikaitkan dengan senyawa aktif ataupun bahan aktif yang akan dianalisisnya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 9. CPMK 1 memahami ruang lingkup analisis instrumen farmasi. CPMK 2 menjelaskan mengenai dasar-dasar analisis instrumen farmasi. CPMK 3 menjelaskan instrumen spektrofotometer Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Yang keempat menjelaskan instrumen spektrofotometer ultraviolet dan visible. Yang kelima menjelaskan instrumen High Performance Liquid Chromatography.
Yang keenam, menjelaskan instrumen gas kromatografi mass spectrometry. Dan yang ketujuh, menjelaskan instrumen densitometer. Selanjutnya, CPMK 8 menjelaskan instrumen AS dan ICP. Dan yang terakhir, CPMK 9 menjelaskan instrumen NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dalam menjelaskan ataupun dalam penguasaan materi, berpartisipasi aktif pada saat diskusi, serta penyampaian pendapat ataupun menghargai pendapat orang lain selama berdiskusi. Dengan pendekatan yang saya lakukan ini, saya berkomitmen untuk menghasilkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis, tanggap terhadap perubahan dan dinamika, khususnya dalam dunia farmasi, serta mampu bersaing dan siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja. Media pembelajaran pada mata kuliah analisis instrumen meliputi 1. RPS, yang kedua PowerPoint, buku dan artikel ilmiah. 3. Video pembelajaran berupa video edukasi instrumen farmasi. Nah, komponen pilihan dalam mata kuliah ini yaitu keaktifan sebanyak 10%, tugas individu dan kelompok sebanyak 20%, keaktifan selama diskusi sebanyak 20%, ujian tengah semester sebanyak 20%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Baik, untuk tahap berikutnya adalah video pembelajaran mata kuliah analisis instrumen. Karena adanya keterbatasan waktu, jadi video ini akan menampilkan tatap muka pertemuan ke-6 dengan materi pembelajaran spektrofotometer UV vis. Adapun sub CPMK 4 dalam mata kuliah ini sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjelaskan prinsip kerja spektrofotometer UV vis. Sub CPMK 2 mampu menjelaskan bagian-bagian spektrofotometri UV vis. Dan yang terakhir, sub CPMK 3 yaitu mampu menjelaskan aplikasi spektrofotometer UV vis khususnya dalam bidang farmasi. Mari kita simak video tersebut. Selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah instrumen. Bahkan minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai dasar-dasar dari instrumen, dasar dari spektroskopi. Pasti ada yang ingat pelajaran kita yang minggu lalu, dasar-dasar spektroskopi. Kan dari dasar-dasar tersebut ada nanti muncullah beberapa alat yang akan dipakai di farmasi berdasarkan prinsip dari spektroskopi. Masih ingat contoh alatnya? Masih. Alat satu ada spektrum. Nah, ini kan kemarin berdasarkan spektrum. Nah, kalau yang kedua, nah ada namanya APLC. Kemudian yang ketiga ada namanya AS. Nah, kan dan ada juga namanya NMR. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai spektrofotometer. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja dari spektrofotometer invisible. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan bagian-bagian dari spektrum invisible. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan aplikasi spektrofotometri invisible khususnya di bidang farmasi. Jadi ada 3 hal setelah mengikuti mata kuliah ini, ada 3 hal yang Anda harus ketahui. Nah, prinsip kerja dari spektrofotometer seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, kan spektrum itu kan didasarkan prinsip antara area cahaya yang bertemu dengan molekul.
ketika ada cahaya bertemu sama molekul, maka akan terjadi sebuah interaksi. Interaksinya kan kemarin ada 3 macam. Yang pertama, ketika ada sinar yang mengenai obat ataupun senyawa obat, maka yang terjadi itu ada 3 hal. Yang pertama itu kan obat itu menyerap energi dan mengalami transisi. Tapi transisinya hanyalah di seputar orbitalnya. Kan sebelumnya kan di kimia dasar kan Anda sudah mempelajari yang namanya orbital elektron. Nah, ketika ada radiasi dalam bentuk energi yang mengenai senyawa tersebut, maka elektron tersebut akan berpindah tempat, tapi hanya sebatas orbital. Itulah kemarin yang kita pakai pada prinsip dasar infra merah. Nah, hari ini kita berlanjut ke spektrum. Nah, spektrum itu energinya lebih tinggi lagi. Jadi ketika ada energi mengenai sampel, bukan cuma transisi di orbitalnya, tapi transisinya ini jauh lebih. Jadi elektronnya akan berpindah karena diberikan energi. Ketika elektron tersebut kembali, maka itulah nanti yang disebut oleh spektrum dan bentuk absorbasi. Nah, panjang gelombang yang dipakai di spektrum, Anda bisa lihat panjang gelombangnya itu ada 2, ada UV dan ada visible. UV artinya tidak kelihatan, lawannya UV adalah visible. Visible artinya sudah tampak, yang kelihatan oleh mata manusia. Makanya di sini sinar UV itu ada sinar UV panjang gelombangnya dari 200 hingga 400. Kalau visible 400 hingga 800. Makanya kan di kuliah kita ini kan judulnya adalah spektrofotometer UV dengan kan UV vis, artinya ada 2 alat. Ada spektrofotometer UV, ada spektrofotometer visible. Tapi 2 digabung jadi 1. Kalau kita pakainya UV, panjang gelombangnya 200 hingga 400. Kalau pakai visible, panjang gelombangnya 400 hingga 800 nanometer. Nah, ini prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya dari UV itu adalah cahaya UV memiliki energi yang lebih besar dibandingkan sinar tampak. Jadi ketika sinar UV mengenai sampel atau molekul pada sampel, maka molekul tersebut akan menyerap energi radiasi tersebut. Sedangkan pada sinar tampak itu ada interaksi antara virus molekul dengan energi tersebut. Interaksinya itu dipengaruhi oleh keberadaan gugus kromofor sama oksokrom. Kromofor itu adalah suatu ikatan rangkap tunggal rangkap. Itu namanya kromofor. Jadi kalau ada nanti senyawa yang ada rangkap tunggal rangkap, kemungkinan besar bisa kita pakai di sinar tampak atau UV. Nah, kemudian ada namanya oksokrom. Oksokrom itu yang dijelaskan sama namanya, ada OH, ada karboksilat, ada aldehyde, dan seterusnya. Nah, itu hanya mempengaruhi nanti transisinya. Jadi misalnya ada senyawa misalnya rangkap, misalnya kan benzen. Benzen rumus strukturnya C6H6. Jadi C6H6 rangkap tunggal, tapi dalam sebuah cincin. Jadi kan memenuhi prinsip dari kromofor. Nah, nanti kalau benzen ini ada OH-nya, maka nanti panjang gelombangnya akan bergeser. Itulah pengaruh dari oksokrom. Oksokrom hanya menggeser dari panjang gelombang nanti. Karena senyawa nanti kalau kita pakai spektrum harus diukur di panjang gelombang maksimum. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan panjang gelombang maksimum dan bisa diukur di spektrum.
A itu adalah absorbensi tanpa satuan, sedangkan B itu adalah absorbensi molar, C adalah konsentrasi dalam molar, dan L itu adalah lebar dari pipet. Lebar pipet sudah ditentukan, lebar pipet itu 1 cm. Jadi kalau dihitung, jadi L ini pasti nilainya adalah 1. Nah, untuk lambda ini jadi penting karena ini akan menjadi acuan kita pada saat penentuan kadar obat menggunakan spektro. Nah, prinsip kerja dari spektro dan bagian-bagiannya. Jadi, bagian-bagian spektro yang pertama ada sumber cahaya, kemudian ini namanya monochromator, kemudian ada sampel, dan ada detektor. Nah, pertama sumber cahaya. Spektro kan tadi ada 2, ada UV dengan visible. Makanya sumber cahayanya itu ada 2. Sumber cahaya untuk UV ada medium, sedangkan Tungsten untuk sinar visible. Nah, cahaya yang keluar dari lampu ini kan dalam bentuk polikromatik. Nah, gunanya prisma ini gunanya untuk membiaskan cahaya yang polikromatik menjadi monokromatik. Jadi apa buktinya monokromatik? Jadi akan terpisah. Akan bisa lihat satu sumber cahaya ini nanti akan terpisah berdasarkan panjang gelombang terpilih dan bila yang akan kita ukur yang akan nanti menyinari sampel. Berapa yang diteruskan nanti akan terdeteksi di detektor. Kemudian terakhir ada komputernya nanti ditampilkan dalam bentuk absorbensi. Kemudian, nah apa sih kegunaan spektro? Spektro bukan cuma farmasi yang digunakan. Jadi beberapa disiplin lain juga menggunakan spektro. Misalnya satu untuk analisis kuantitatif senyawa organik maupun anorganik. Kemudian ini yang biasa kita lakukan nomor 2, konsentrasi obat ataupun konsentrasi senyawa tertentu yang disediakan dalam makanan atau obat minuman. Kemudian yang ketiga, tadi yang ini bisa dipakai untuk mengidentifikasi rumus struktur dari senyawa tersebut. Nanti ada mata kuliah selanjutnya namanya ilustrasi struktur. Ilustrasi struktur itu akan menunjukkan semua instrumen yang akan kita pelajari kita untuk memprediksi dan menentukan rumus struktur dari senyawa. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya? Apakah senyawa yang mengikuti spektro itu harus memiliki kedua-duanya, oksokrom atau kromofor? Jawabannya, semua senyawa yang akan duduk di spektro UV harus memiliki kromofor, dan kromofornya yang kuat absorpsinya dari UV 200 hingga 400. Gugus oksokrom kalau senyawa tersebut tidak memiliki kromofor atau memiliki oksokrom tidak bisa diukur pakai UV karena absorpsinya tidak kuat. Tapi kalau senyawa tersebut memiliki oksokrom bisa terukur di spektro. Cuma nanti kan senyawa UV-nya misalnya panjang molarnya 230, tapi gara-gara ada oksokrom satu itu nanti panjang molarnya akan berbeda, bisa bergeser beberapa lambda. Tapi intinya spektro syarat utama agar senyawa tersebut bisa diukur di spektro adalah gugus oksokrom. Oksokrom hanyalah kenal apa? Oke, masih ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kita lanjut ke
pentingnya spektro di farmasi dan kenapa kita mesti harus mempelajari spektro. Nah, spektro itu salah satu instrumen yang sangat penting di farmasi. Nah, saya perlihatkan. Nah, tahu SPF? Tahu SPF? Ya, biasanya kan kalau Anda pakai kosmetik untuk misalnya Anda kepergian setelah sinar matahari untuk mencegah terjadinya iritasi pada kulit, kita menggunakan sunscreen atau sunblock. Kemampuan sunscreen itu diukur berdasarkan nilai SPF. SPF kita menggunakan spektrofotometer. Spektro juga bisa dipergunakan untuk menentukan kadar polifenol dalam buah, dalam ekstrak, ataupun dalam makanan tertentu. Nah, di fitokimia kan Anda sudah mempelajari apa fungsi dari polifenol, flavonoid itu sangat banyak manfaatnya di bidang farmasi karena bisa berkhasiat sebagai antioksidan, bisa berkhasiat sebagai antikanser, bisa berkhasiat sebagai antidiabetes. Nah, kalau di penelitian ini kita menggunakan spektro untuk menentukan kadar flavonoid total dari tanaman tertentu, kemudian kita evaluasi aplikasinya. Polifenol kan juga sangat penting di dalam dunia farmasi karena memiliki banyak sekali aktivitas, bisa sebagai antibakteri, bisa sebagai anti jamur. Nah, ini di dalam penelitian ini saya menggunakan spektro untuk menentukan kadar polifenol dari tanaman albizia. Jadi albizia itu tanaman yang dipakai oleh nenek kita sebagai pembunuh. Salah satu senyawa yang khasiat sebagai pembunuh adalah polifenol. Makanya dalam penelitian ini polifenol kita pergunakan spektro kita pergunakan untuk menentukan kadar polifenol dalam senyawa. Nah, untuk lebih lanjut penerapan kadar polifenol kita akan pelajari di semester berikutnya di farmasi. Di sini saya cuma berikan pembahasan. Nah, terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kuliah kita hari ini adalah spektro itu adalah suatu alat yang menggunakan prinsip spektroskopi yang didasarkan pada hukum Lambert-Eaton. Kegunaan spektro di farmasi itu salah satunya untuk menentukan kadar obat dalam sirup atau dalam tablet, untuk menentukan senyawa yang terdapat dalam makanan obat, boleh bisa dipakai untuk menentukan struktur molekul prediksi, struktur molekul dari senyawa tersebut. Bisa juga nanti dipergunakan untuk misalnya kan sekarang lagi banyak kosmetik yang ilegal. Nah, kosmetik ilegal itu bisa ditentukan juga kadarnya menggunakan spektro. Nah, tapi kan kosmetik ilegal itu kan banyak kandungannya. Nah, kalau yang kita curigai kandungannya adalah logam seperti logam tinggi, bolehkah pakai spektro? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh karena logam berat ditentukan pakai logam berat ditentukan pakai AS. AS nanti kita akan belajar ini dulu. Ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Sebelah kanan ada? Saya bisa, Pak. Oh ya, silakan berdiri ya. Temannya silakan didengar. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi untuk materi yang dapat saya simpulkan hari ini mengenai spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri ini terdiri dari dua, yaitu UV ultraviolet atau sinar tidak tampak, dan juga visible, yaitu sinar tampak. Di mana spektrofotometri ini merupakan metode analisis yang bekerja menggunakan interaksi antara sampel atau molekul dengan
cahaya. Jadi berdasarkan hukum Lambert, yaitu semakin tinggi absorbansi maka akan semakin tinggi juga konsentrasi dari suatu zat atau suatu sampel. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Ya, jawaban temannya sudah sangat tepat. Jadi spektrum itu didasarkan pada hukum Lambert, interaksi antara molekul dengan energi yang diberikan. Kalau sebelah kiri ada yang mau menyimpulkan kuliah kita hari ini? Satu orang? Ada? Oke, temannya yang lain silahkan didengar ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Pak. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari mata kuliah hari ini mengenai spektrofotometri FIS, ini adalah suatu analisis kuantitatif yang digunakan dengan prinsip cahaya sejalan dengan hukum dari Lambert yang mengatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Maka semakin tinggi suatu konsentrasi dari sampel yang kita gunakan, maka itu akan semakin tinggi juga nilai absorbansinya. Kemudian spektrofotometri FIS ini dapat digunakan dan diaplikasikan dalam dunia farmasi, khususnya untuk mengukur kandungan konsentrasi obat di dalam suatu konsentrasi zat aktif dalam suatu obat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, apa yang dijelaskan oleh temannya itu sangat tepat. Nah, bahwa spektro itu di dunia farmasi sangat penting. Nah, spektro juga nanti kalau Anda bekerja, spektro itu kita akan dapatkan di industri. Kalau kalian yang berminat di industri, pasti akan ketemu spektro di industri. Yang mau kerja di Badan POM, pasti akan ketemu dengan spektro. Ataupun di lab tertentu yang penetapan kadar, Anda yang mau R&D pasti akan ketemu dengan spektro. Anda yang mau kerja sebagai peneliti sudah pasti juga ketemu dengan spektro. Jadi spektro ini sangat luas penggunaannya di farmasi. Ada yang menanyakan? Ada yang menanyakan sebelum kita selesai? Kalau sudah tidak ada, hari ini kita selesai. Diingat tugasnya tadi adalah buat kelompok, kemudian menentukan buat kelompok, kemudian mencari jurnal atau buku, kemudian menentukan metode jurnal tersebut mempergunakan spektro, apakah UV ataukah visible, dan kenapa mempergunakan instrumen tersebut. Kemudian dipresentasikan minggu depan sebelum kita lanjut ke mata kuliah, sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai aplikasi yang lebih lanjut dari spektrofotometer. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sekian cuplikan video mata kuliah analisis instrumen pada program studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Al-Marisa Madani di Makassar, Sulawesi Selatan. Video ini saya gunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk tridharma perguruan tinggi. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.